Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, di sini ada Mas atau Pak, saya panggilnya di sini ada Mas Nalendra STMPH selaku narasumber kita pada siang hari ini. Juga ada Ibu Promi Setianingrum Fitria Nurani SKM MPH juga selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta Karir Mapping 3 yang hari ini hadir secara online. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali saya Nanda Melania dapat kembali membersamai Bapak dan Ibu di acara Karir Mapping 3 yang dipersembahkan oleh Magister Kesehatan Masyarakat FKKMK UGM. Bapak dan Ibu serta teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah sukses melaksanakan Karir Mapping 1 dan 2. Juga beberapa waktu yang lalu ada launching terkait kelas profesional Magister Kesehatan Masyarakat yang pada kegiatan tersebut ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita kuliah di S2, khususnya di Magister Kesehatan Masyarakat, apakah gelar yang kita miliki itu berdampak pada jenjang karir kita, kepada relasi, dan hal-hal lain. Nantinya pada kesempatan kali ini akan dipaparkan langsung oleh kedua narasumber kita, nanti akan mengupas tuntas terkait em, jenjang karir dan juga dampak yang teman-teman narasumber dapatkan ketika memiliki gelar S2. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman, siang hari ini kita memiliki dua narasumber seperti yang sudah kita informasikan di flyer. Yang pertama ada Mas Nalendra STMPH. Beliau merupakan HSSE Technician for Plan and Evaluation di PT PLN Persero kantor pusat. Kemudian di sini Mas Nalendra merupakan salah satu penerima beasiswa program Master Penghargaan Direksi PT PLN tahun 2018. Kemudian saat ini bekerja sebagai HSSE Technician for Plan and Evaluation. Kemudian ada banyak sekali pencapaian yang dimiliki oleh Mas Nalendra ini sebetulnya ada banyak sekali, tapi ada 3 poin saja yang saya tuliskan supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, membangun kerjasama pengelolaan safety dengan TNB Genco Malaysia 2023. Kemudian ada APOSO member pada APOSO 36 Conference and Annual General Meeting 2022. Dan pencapaian yang ketiga ada Project Member Tim Pembangunan Budaya K3 PT PLN Persero di UID Banten 2022. Yang nantinya Mas Nalendra ini akan mengupas tuntas terkait dengan perjalanan karir saat bekerja dengan gelar S1 dan transformasi yang terjadi setelah memperoleh gelar S2. Nantinya beliau juga akan menjelaskan terkait dengan peningkatan kompetensi, perluasan perspektif, dan pengalaman nyata karir mapping dari sisi profesional. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, di sini ada Mbak Promi Setianingrum Fitria Nurani SKM MPH. Beliau merupakan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Beliau merupakan alumni juga dari Magister Kesehatan Masyarakat. Ini Mas Nalendra dan Mbak Promis ini merupakan alumni dari minat keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian saat ini Mbak Promis bekerja sebagai safety officer pernah bekerja di Safety Officer di Garuda Metalindo, Otomotif Manufaktur, kemudian pernah juga bekerja sama Safety Officer di Spectra Solusindo, Bank Indonesia Project, Pertamina Donggi Matindo Project, Pertamina Hulu Mahakam Project. Luar biasa sekali, nantinya kedua narasumber kita akan mengupas tuntas terkait dengan karir mapping di MKM tentunya. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, di sini sudah ada Mas Nalendra. Selamat siang, Mas Nalendra. Selamat siang dengan Mbak siapa ini? Dengan saya Nanda. Nanda ya. Baik, Mas Nalendra mau share screen terlebih dahulu? Oke, ini langsung bagian saya nih. Betul. Oke, baik, terima kasih. Eh, saya akan coba share screen ya. Baik, Baik, Mas Nalendra untuk waktunya 25 menit, nggih. Nantinya akan ada tanya jawab di akhir sesi. oke. Terima kasih Mbak Nanda. Pertama, presentasinya sudah muncul ya. Suara saya bisa masuk dengan baik. Sudah.
Baik, terima kasih. Saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, pertama-tama eh, buat undangannya nih dari FKKMK UGM ya. Ini saya kalau diundang sama UGM berasa reuni ya, berasa reuni. Apalagi ini pembicara satu lagi yang luar biasa ini teman seangkatan saya juga nih ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan ya, saya sebut rekan-rekan lah ya. Habis S2 kan bakal masuk ke dunia kerja ya, akan jadi seorang yang profesional gitu ya. Jadi saya panggil dengan rekan-rekan. Baik, hari ini saya beberapa waktu yang lalu dihubungi untuk menyampaikan ya gimana terkait eh, perubahan yang terjadi ketika eh, selesai menempuh pendidikan S2, terutama bagi saya ya pada tahun 2018 eh, mendapatkan beasiswa ini ya. Nah, mungkin ada sedikit story eh, di belakangnya ya. Mungkin perkenalkan ya, nama saya Nalendra. Eh, Backgroundnya engineer ya, engineer sarjana teknik di arus kuat ya, di elektro. Kemudian saat ini menggeluti ICC strategis dan background pendidikan kemarin di Abikat Universitas Gadjah Mada ya di angkatan 2018. Kemudian dari Jadi terakhir ya. sorry ya, sebentar ya, apakah ada kendala? Tidak ada ya. Saya share screen kembali. Ya, di sini saya mengawali karir dengan S1 teknik ya. Jadi bergabung di PLN, kemudian setelah itu mengikuti ya bergabung di PLN di bidang teknis, kemudian setelah itu bekerja di bagi ini ya di operasional ya ketika bergabung di PLN dari basic pendidikan awal itu di bidang operasional ya mengoperasikan salah satu gardu induk kemudian di unit transmisi kemudian setelah bekerja kurang lebih jadi rekrut di 2009 sampai dengan 2016 itu udah mulai ada titik jenuh ya kenapa karirnya gitu-gitu aja gitu ya kerjaan yang dilakukan sama-sama terus gitu ya akhirnya mencoba cari-cari beasiswa ya baik di dalam PLN di luar PLN gitu ya nah ketika sudah eh, rezekinya ya ini berkat Tuhan juga puji Tuhan di 2018 mendapatkan beasiswa dan ini beasiswa yang cukup spesial ya. Eh, Pada masa itu disebut penghargaan direksi ya. Ini salah satu award yang diberikan direksi kepada pegawai yang dianggap memiliki kontribusi cukup baik, kemudian mengikuti tahapan seleksi dan diberikan apresiasi ini gitu ya. Nah, akhirnya melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada ya, kemudian selesai di tahun 2020 singkat cerita balik kembali ke eh, perusahaan ya ke PLN. Nah, di sini yang lumayan mengejutkan ya karena saya ngambil di eh, apa namanya fokus program studinya di K3 begitu balik. Nah, di PLN sendiri kan punya divisi HSSE ya, punya satu divisi yang benar-benar mengelola keselamatan kesehatan kerja. Jadi selesai kuliah eh, saya mapping ini ya menyampaikan hasil perkuliahan, progres segala macam, presentasi di depan jajaran. Akhirnya
diputuskan bahwa saya harus ditempatkan di PLN pusat ya, yang tadinya di unit di Medan ya, di subunit pelaksana gitu ya, yang cukup kecil ya, hierarkinya kurang lebih kita ada 5 level tingkatan gitu ya. Dari awalnya masuk di level kelima, sekarang langsung di habis S2 itu langsung di head office-nya, langsung di apa tingkatan pertama gitu ya. Jadi mengubah paradigma saya nih, penyesuaian juga awalnya bingung mau gimana ya. Nah, ada banyak ya keahlian yang didapatkan setelah pendidikan S2, tentu saja menaikkan ini ya perspektif dari segi sudut pandang ya. Tadi juga dijelaskan saya ada mengikuti safety culture ya, jadi pembangunan budaya di PLN saya ikut mengawal, kemudian ini bekerja sama dengan DuPont Sustainable Solution. Kita menggarap salah satu pilot project di salah satu unit kita. Kita coba membangun safety culture di sana. Jadi bisa dikatakan banyak berkecimpung juga dalam safety culture. Kemudian saat ini fokusnya di strategic HSSE, ya. Kemudian eh, banyak juga yang membawa saya perjalanan cukup panjang di PLN. Dari 2020 sampai dengan saat ini saya tersertifikasi Accident Investigation ya. Ini saya rekomendasikan juga pada rekan-rekan, mungkin nanti setelah selesai kuliah atau dari sekarang udah mulai bisa nih nyari-nyari sertifikasi ini ya. Karena ketika kita terjun di lapangan, ini salah satu sertifikasi yang cukup saya gunakan ya. Jadi lumayan bawa story saya kemana-mana perjalanan ke beberapa daerah. Nah, terakhir ya, saya ada juga sertifikasi di ahli hygiene industri utama ya. Nah, ini juga mendukung atau tindak lanjut dari pendidikan S2 Public Health. Saya rasa penting juga untuk mengambil ahli hygiene industri utama ini. Cukup banyak insight terkait pengelolaan di kesehatan kerja di perseroan. Ya, untuk itu ya, jadi eh, starting point saya tadi ya dengan latar belakang pendidikan teknik S1 ya. Jadi kita itu yang benar-benar basic ya, di mana kita tahu kalau sesuatu ada masalah pasti ada penyebabnya ya. Jadi dengan logika sederhana, kalau di teknik itu kan logikanya sederhana. Kalau ada sesuatu trouble ya pasti akarnya jelas ya apa gitu ya. Karena ini selama ini yang kalau teknik kan memaintenance peralatan gitu ya. Gimana kita merencanakan satu peralatan atau mengoperasikan satu peralatan atau memelihara satu peralatan gitu ya. Nah, di mana di sini dengan bekal teknik tersebut terjun ke operasional PLN, kemudian langsung ke lapangan, ilmunya sangat terpakai memang ya keteknikan. Nah, ketika ada kesempatan eh, satu momen di mana nilai kinerja ini AICC mulai mulai terbangun di PLN ya, ketika itu 2016 PLN mulai menggaungkan HSSE gimana. Nah, nilai kinerja tempat saya bekerja itu nilainya ini jelek gitu ya. Terus ada satu pertanyaan ya di saya, kenapa nilai ASC-nya jelek? Jadi kita ada namanya metode level K3, nilainya kok jelek. Nah, kemudian disitulah awal saya terjun ke HSCC. Jadi saya ikut terlibat gimana naikin angka nilai ini gitu ya. Nah, ketika menjadi eksekutor di HSCC, ada banyak sekali gap yang saya rasa eh, banyak, bukan hanya saya melihat teman-teman masih banyak kekurangan nih dari sisi knowledge ISSE, pengalaman, kemudian untuk mematuhi atau compliance terhadap aturan yang telah ditetapkan, ini menjadi gap yang cukup besar bagi saya ya dan teman-teman. Jadi saya rasa penting untuk melanjutkan pendidikan ke S2. Jadi itu salah satu starting point di mana saya memilih untuk apa namanya melanjutkan pendidikan ke S2 gitu ya, pendidikan S2 dan tentunya fokus di ICC karena udah ada challenging mengelola ICC nih saat ini gitu ya. Nah, akhirnya ketika sudah pendidikan S2, apa yang didapatkan ini membentuk satu pola yang cukup menarik ya. Saya dari sudut pandang saya nih ya selaku lulusan S1 teknik belajar ICSE, apa sih adaptasi yang saya lakukan gitu ya. Nah, ketika sudah selesai itu
membentuk satu pola yang cukup menarik ya, di mana logika teknis saya tetap ada gitu ya. Saya bisa menilai sesuatu secara keteknisan. Nah, kemudian dari sisi S2 Public Health, saya bisa menilai pendekatan sistem ya, pendekatan sistem bagaimana sistem bekerja, bagaimana suatu sistem dibuat untuk menentukan eh, sebuah proses bisnis bisa berjalan hingga akhirnya membentuk satu kapasitas kepemimpinan ya. Menurut saya ini satu keunggulan ya teman-teman yang akan bergabung di atau sedang menempuh pendidikan di S2 Public Health. Ini salah satu eh, power ya, salah satu power yang kita miliki. Nah, kalau batas logika teknik itu tuh ada batas-batasannya ya, ya. Banyak pertanyaan yang mungkin nggak bisa terjawab di lapangan menggunakan knowledge dari basic teknik saja gitu ya. Nah, contohnya misalnya mengapa pekerja tetap berperilaku tidak aman meskipun prosedur udah ada kan itu secara teknik kan logikanya nggak dapat gimana ya gitu ya kita nggak bisa menjawab itu. Kemudian bagaimana menyusun kebijakan strategis ya. Eh, Anak-anak teknik tahunya hitung-hitungan, formulasi, dan lain-lain gitu ya. Bagaimana mengelola resiko kesehatan kerja yang sifatnya jangka panjang, yang dia belum kelihatan. Dan kita membayangkan resiko pekerjaan kan sudah dipetakan. Kita sudah membayangkan gimana menghitungnya, mengelolanya, pengendaliannya seperti apa. Ini logika yang terbatas bagi anak-anak teknik ya. Bagaimana mengubah data operasional menjadi satu keputusan. Ya, jadi operasional itu ada data. Anak teknik bisa mengolah itu, tapi untuk menjadi satu keputusan yang berbasis eviden, ya, ini benar-benar didapatkan ketika menempuh pendidikan S2. Ya, mungkin waktu pendidikan S2 belum terpikirkan ya arahnya kemana nanti ini saya belajar biostatistik gitu ya. Arahnya saya menggunakan analisa perhitungan. Tapi ketika kembali ke sini, ke dunia kerja kembali ya, melakukan dengan berbagai penyesuaiannya, akhirnya polanya kelihatan sekarang gitu ya. Nah, dari sini bisa diperhatikan ya bahwa ada satu hal yang terjadi pada diri saya. Sebenarnya S2 secara secara langsung tidak mengubah pekerjaan saya ya. Saya tetap bekerja di PLN gitu ya karena waktu berangkat S2 juga diberangkatkan oleh PLN. Tapi ini benar-benar mengubah cara saya bekerja secara 180 derajat ya kalau saya bilang. Kalau dulu eh, kami berfokus hanya pada hazard fisik, kelihatan. Nah, apa ini hazardnya, bahayanya apa? Ya kita akan coba kendalikan. Misalnya dulu fokus bahayanya tegangan listrik tersengat. Ya udah kita pakai sarung tangan kan. Nah kalau sekarang kita fokus pada satu sistem terintegrasi. Ini didapatkan ketika pola pikir itu berubah ya, ketika mendapatkan pendidikan. Ini bukan hanya bicara ilmu, tapi framework secara magister S2 itu kita dapatkan gitu ya. Kemudian orientasi kepatuhan, compliance itu kalau sebelumnya. Kalau sekarang bagaimana kita tadi mengelola manajemen risiko itu berkelanjutan. Kemudian kalau dulu sifatnya eksekutor program ya. Jadi kalau saya di unit operasional apa diperintahkan dari atas kan lakukan gitu ya. Ya, kamu melakukan audit, kita lakukan audit ya. Tidak tahu audit merencanakan audit itu tidak sampai sejauh sana gitu. Tapi di sini setelah selesai S2 dipercayakan di head office HCSA, di sini mulai mendesain atau menjadi desainer kebijakan strategis ya, mendesain kebijakan pengelolaan HCSA secara komprehensif ya, mulai dari pengelolaan K3, keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, keamanan. Ini eh, kita lakukan gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan berbasis bukti. Ya, jadi paling besar ya mesin penggerak perubahan dalam menerapkan core public health di tempat saya bekerja yang saya gunakan banyak ya sebenarnya ya. Biostatistik ya ini menjadi bekal bagaimana menentukan keputusan berdasarkan eviden, kita melakukan pengolahan data. Ya walaupun mungkin sekarang tidak menggunakan tools Stata ya yang teman-teman sering gunakan atau dengar di IBM. Nah, menggunakan tools itu kan bisa berbagai cara ya, tapi basicnya sudah dapat gitu ya. Nah, kemudian ilmu perilaku ini banyak sekali saya juga di behavior based safety ya. Ini saya juga jadi salah satu instruktur ya dalam pengajaran di PLN. Salah satu yang saya ajarkan adalah behavior based study dan baru kemarin banget ini
merevisi materi behavior based study dengan basic ilmu pengetahuan ilmu sosial perilaku yang saya dapatkan dari UGM ya. Jadi ini menjadi saya ramu, saya jadikan satu materi behavior based study yang kita ajarkan di PLN. Ya, berbagai teori yang dari ilmu sosial perilaku ini kita terapkan dan ini nanti kita ajarkan sama teman-teman di PLN. Kemarin materinya sudah validasi dan kita akan launching salah satu materinya. Dan yang paling powerful adalah kebijakan dan manajemen kesehatan nih bagi saya yang paling lagi digunakan ya karena kita baru selesai beberapa waktu yang lalu menyelesaikan kebijakan atau keputusan direksi terkait pengelolaan ICC di PT Palem Persero. Nah, ini kebijakan ini saya cukup gunakan bagaimana menilai strategi ICC, kita menggunakan key performance indicator, kemudian bagaimana kita bisa ini ya meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, beberapa hal yang kita lakukan dalam mengawal kebijakan dengan berbasis eviden tadi, ya kita eh, melakukan kajian. Ya. Jadi kita memapping ya, mapping peraturan perundangan yang ada di Indonesia, regulasi dan standar internasional. Karena di PLN kita juga dipersyaratkan untuk menerapkan ISO ya, ISO 45001 2018, salah satu yang kita terapkan. Nah, jadi ada beberapa regulasi yang kita mapping, kemudian kita lihat gap analisis kesenjangannya, ya, kemudian kita lihat, kita cari isu internal dan eksternal, menentukan pemangku kebijakannya apa saja, dan sampai kita ke tahapan pengembangan kebijakan. Akhirnya lahirlah satu kebijakan pengelolaan HSSE PT Palem Persero yang menjadi strategi implementasi nih di pengelolaan HSSE di PT Palem Persero sekarang. Nah, ini sekarang kita berada pada tahapan implementasi dan melakukan monitoring evaluasi di beberapa fasenya gitu ya. Jadi data yang baik itu menentukan keputusan yang kita buat dan keputusan yang baik juga akan melahirkan tempat kerja yang aman bagi eh, kita nanti di perusahaan. Jadi dampak nyata ya dari pendidikan S2 Public Health yang saya dapatkan adalah pertama peningkatan kompetensi. Ini sudah sangat jelas ya. Yang kedua professional network ya. Ini hal yang selama ini nggak kebayang ya sewaktu saya di subunit di Medan gitu ya nggak kebayang bakal jadi apa saya 5 tahun kemudian gitu ya. Nah, pada tahun 2018 itu saya nggak kebayang. Tapi sekarang sudah banyak frameworknya udah kelihatan ya. Sekarang sudah apa namanya banyak menjadi instruktur di PLN ya, hampir hampir full ya kalendernya sebenarnya ya. Jadi hari ini di sela-sela bekerja, tadi pagi juga ada kegiatan misi sebagai instruktur di kita PLN ada Udiklat namanya ya untuk pembelajaran teman-teman PLN internal. Nah, di situ menjadi salah satu pengajar di sana. Kemudian ikut terlibat aktif dalam beberapa kegiatan ya. Nah, ini membangun framework ya kuat. Ya kalau teman-teman bukan bukan ini ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya keluarga di PLN, kerabat gitu ya. Kalau eh, dia bergelut di HSCC, kalau nyebutin nama saya mudah-mudahan kenal lah ya di Indonesia gitu ya. Mau nanya di teman-teman di Papua, mau nanya di Kalimantan, di Sulawesi, sebagian besar juga eh, karena sudah banyak mengajar, jadi banyak banyak sekali networknya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau saya lagi dinas keluar daerah, eh, penyambutannya berbeda ya luar biasa ya. Maksudnya mereka hangat gitu ya karena saya banyak banyak membangun network ya dan ini terbangun dengan sendirinya karena kita berada pada head office di mana kita memiliki eh, kalau teman-teman di sini bilangnya helikopter view ya. Jadi beda kalau kita tadi di unit operasional itu melihatnya dari sisi bawah, tapi kalau dari atas melihat dari sisi helikopter view. Jadi ini strategi thinking dan career opportunity juga sangat jelas, sangat lengkap. Ya, ya di sini realitas transisinya ya sangat saat menaklukkan tantangan di mana kuliah sambil bekerja. Ya. Nah,
pada kesempatan itu kita harus mengelola waktu yang terbatas, ya, penentuan skala prioritas, ya. Jadi kita mau menyelesaikan mana dulu tugasnya. Kemudian menyesuaikan ritme akademik dan tugas, ya, manajemen waktu dan ekstra disiplin, ya. Tugas-tugas di UGM juga cukup challenging, ya. Nah, kemudian tanggung jawab pekerjaan utama, ya, dukungan institusi, ya, kemudian relevansi tugas dan pekerjaan ini juga harus dibagi secara profesional. Dan tiga, ada komitmen keluarga. Yang keempat, sorry, ada komitmen keluarga. Ini juga membangun support system, ya, sehingga bagaimana keluarga, teman, kerabat, ya, mendukung kita untuk mencapai satu pendidikan yang lebih baik lagi, ya. Nah, ada satu ini, ya, ada satu quote ini, ya. Jadi ketika berada di perkuliahan, eh, kalau bisa banyak-banyak baca jurnal, ya, walaupun mungkin agak 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 ribet, ya. Tapi ketika balik ke dunia kerja ini agak sulit kita lakukan kembali gitu, ya, karena banyak tugas, tas yang terus bertambah setiap harinya. Tapi ketika pas kuliah dimanfaati benar-benar waktunya, ya. Jadi ini bisa memperkaya pengetahuan. Jadi ketika kembali ke dunia pekerjaan ini benar-benar bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kerangka karir, menyusun peta karir dari rekan-rekan mungkin bisa ngambil pola ini, ya. Teman-teman bisa nanya pada diri masing-masing, sekarang ada di posisi mana, ya. Sekarang kita berada pada posisi yang mana, batasan wewenang kita di mana, ya. Mungkin kalau teman-teman sudah memasuki dunia kerja sambil sambil kuliah, ya. Nah, teman-teman berada pada posisi mana. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa mulai ajukan kemana saya mau pergi, ya. Kemana mau pergi, ya. Tentukan target posisi strategis yang ingin dicapai, ya. Dampak yang ingin diciptakan atau ini menjadi institusi impiannya ketika sedang pendidikan S2 atau rencana pendidikan S2. Kemudian memetakan gap kompetensi yang menghalanginya tadi. Nah, gap kompetensi tadi bisa terpenuhi juga melalui pendidikan S2 tadi. Ya, ini menjadi jembatan pembelajaran, pengembangan diri, ya, menutup gap. Nah, ini bisa terpenuhi lewat jembatan kompetensi ini. Kemudian bagaimana S2 menjembatani gap tersebut, ya. Petakan kurikulum, ya. Jejaring S2 sebagai alat taktis, ya, membangun network selama pendidikan S2, komunikasi, ya, dengan para dosen. Kemudian bisa menentukan topik mana yang mau teman-teman fokuskan, ya. Apakah mau di K3, apakah mau di eh, kesehatan lingkungan dan lain-lainnya. Nah, sehingga nanti posisi strategis akan menyusul dengan sendirinya. Ya, ini ada beberapa, ya, live in moment yang yang sebenarnya ada banyak sekali, ya, yang dipercayakan kepada saya ketika sudah selesai, ya, dari pendidikan S2. Salah satunya menjadi juri, ya. Saya menjadi juri Yantek Competition se-Indonesia, ya. Ini hampir setiap tahun dilibatkan untuk menilai unit mana yang terbaik, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menilai juga penerapan implementasi gudang terbaik, juga menjadi salah satu juri, ya, salah satu pihak yang terlibat dalam menentukan unit mana yang terbaik dalam pengelolaan 5S, dalam pengelolaan gudang logistik, dalam penerapan ISSE-nya juga. Dan dalam bulan-bulan terakhir ini, ya, 1 bulan ini kami terlibat aktif dalam sosialisasi kontrak kerja manajemen sistem, ya. Ini kita ada seperti ini, ya, roadshow. Kita namanya keliling, ya, ke beberapa daerah menjelaskan gimana pengelolaan CSMS yang baik, ya. Ini tentunya melibatkan beberapa tim yang ikut ikut terlibat. Oke. Nah, dalam pengalaman ini, ya, luar biasa, ya, saya rasakan dampaknya ketika selesai dari S2 Public Health, ya, kembali ke kantor, ya, di 2020 mulai beradaptasi, ya.
dalam 1 bulan, dan di awal kembali sudah disampaikan harus memulai ini ya, kamu nggak boleh slow, jadi harus memacu mesinnya secepat mungkin ya, akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Nah, akhirnya banyak dilibatkan, dan eh, puji Tuhannya hampir setiap daerah sudah pernah dikunjungi. Ya, ini berkat berkat Tuhan yang luar biasa juga dalam kehidupan saya. Bisa dari Sabang sampai ke Merauke sudah pernah ya. Bukan karena jalan-jalan, tapi karena untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan juga. Dari beberapa aspek ya, jadi tadi ada investigasi kecelakaan, ada apa namanya, mengajar juga, ada eh, pengelolaan pendampingan K3, pengelolaan CSMS dan lain-lain tadi. Oke, ya saya rasa mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ini kurang lebih mirip-mirip lah ya, 25 menit ya. Jadi satu closing dari saya, karir itu bukan seperti lari eh, sprint ya. Soal sprint kan kita lari sekencang mungkin, dalam beberapa detik atau menit kita sampai ke finish gitu ya. Tapi karir itu sebuah maraton ya, seperti lari maraton. Kita harus larinya stabil, kencang gitu ya. Tapi kita bisa durability kita bisa sampai di garis akhir, dan kita bisa sampai lebih jauh ya. Jadi maraton itu kan jaraknya lebih jauh dibanding sprint. Ya, mungkin sprint 500 meter, maraton itu bisa sampai 32 kilo ya. Ada yang ultra maraton dan lain-lain. Nah, gimana kita bisa sustain dalam perjalanannya, dan grafiknya bukan menurun atau lurus ya, tapi grafiknya naik terus seperti naik ke atas gunung ya. Nah, eh, mungkin itu ya dari saya yang bisa saya bagikan, kiranya ini bisa menambah sesuatu ya bagi kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nalendra. Ini luar biasa sekali, ada banyak hal-hal menarik dan juga informasi baru yang juga saya dapatkan. Mungkin untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin juga saya memiliki pertanyaan, ini harus kami simpan terlebih dahulu karena kita akan lanjut dulu untuk narasumber kita yang kedua. Ini ada Mbak Promistianingrum, apakah sudah hadir di Zoom? Ini nampaknya akan reuni sebentar dengan Mas Nalendra karena satu angkatan. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Promis. Apa Oke. kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, baik. Ini senang sekali saya dapat menggabungkan dua orang yang sangat sibuk dalam satu kegiatan di Karir Mapping 3 yang dipersembahkan oleh Magister Kesehatan Masyarakat. Baik, Mbak Promis, setelah tadi Mas Nalendra sudah menceritakan panjang sekali terkait dengan karirnya, terus apa saja yang sudah Mas Nalendra dapatkan ketika kuliah di S2 MKM tentunya. Kemudian saat ini saatnya Mbak Promis untuk menjelaskan terkait dengan pemetaan dampak gelar MPH terhadap jenjang karir, peningkatan kompetensi, peluang karir dan promosi jabatan, hingga peran pendidikan magister dalam membangun kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta strategi memaksimalkan studi S2 agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi karir profesional. Ini cukup panjang. Iya, cukup panjang ya. Iya. Baik, Mbak Promis, waktunya sama seperti Mas Nalendra tadi, kurang lebih 25 menit untuk waktu dan layar, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang kepada teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini dari Pangalendra. Gitu ya. Kurang lebih mirip ya, karena kita eh, di bidang yang sama dan peminatannya juga sama. Kita sekelas waktu itu di K3 gitu ya. Nanti mungkin di sini saya akan materinya memang masih ke K3 karena setelah saya lulus dari UGM pun saya juga sempat bekerja di K3 karena memang mungkin kata hati gitu ya karena S1-nya juga public health di Kesmas tapi juga peminatannya K3 terus saya melanjutkan di S2 di UGM juga di K3 dan sebelum saya mungkin bisa di next itunya sebelum saya berkuliah di
UGM saya sempat bekerja juga, dan itu juga di manufaktur di K3 juga gitu ya. Lalu saya melanjutkan di UGM, dan setelah lulus pun saya juga kerjanya juga di K3. Jadi mungkin memang slightly kurang lebih mirip-mirip sama punyanya Panalendra, kebanyakan di K3. Cuma nanti saya akan mencoba untuk mengambil dari sisi public health, karena untuk yang pekerjaan saat ini saya menjadi dosen di UPN Veteran Jakarta, dan itu pun yang namanya dosen gitu ya, nggak mesti ngajar di K3, tapi juga public health secara keseluruhan seperti itu. Ini terkait pekerjaan dan juga pendidikan serta sertifikasi yang sudah saya dapatkan selama bekerja gitu ya. Dan sertifikasi ini memang bare minimum sih yang dibutuhkan untuk berkarir di K3 gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, outline yang akan kita bahas pada hari ini itu yang pertama, kenapa sih harus S2 gitu ya, dan spesifik ke FPH, lalu gambaran dunia kerja K3 dan akademik. Nanti di sini akan saya tambahkan terkait gambaran kerja public health secara umum juga. Lalu ada gambaran pekerjaan profesional K3 ketika di site, lalu kompetensi dan sertifikasi, dan dampak MPH terhadap kompetensi, dan juga strategi memaksimalkan studi dan juga referensi. Lanjut. Oke, sini ya. Kebanyakan mungkin masih pada itu ya, kayak pikiran kenapa ya harus melanjutkan studi, kenapa ya harus memilih bikin MPH gitu ya. Jadi yang pada umumnya orang-orang lah berpikir gitu. Banyak orang yang melanjutkan S2 itu pertama karena mungkin yang sebelumnya sudah bekerja gitu ya, karena ingin naik jenjang karir. Itu memang benar, karena ada beberapa jabatan tertentu memang membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu terkait benar tadi sudah dijelaskan soal Pak Rendra terkait pola pikir gitu ya. Karena di setiap jenjang pendidikan itu pasti kita itu dilatih untuk berpikir dan untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Itu yang mungkin bisa membedakan gitu ya. Jadi kita nggak cuma lihat dari satu sisi aja. Jadi kita bisa lihat dari sisi-sisi yang lain. Kalau mungkin gampangnya kayak kalau misalnya saya di posisi seperti itu, apa yang akan saya pilih? Kayak gitu. Nah, itu tuh yang melatih semakin kita naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu maka pikiran itu akan semakin terbuka. Jadi kita mungkin bisa lebih efeknya ke kita tuh, kita jadi bisa tahu, oh ternyata mungkin yang menjadi alasan kenapa melakukan seperti itu alasannya seperti ini loh gitu. Jadi kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja ketika ada kondisi tertentu, dan itu lumayan mempengaruhi bagaimana cara kita untuk mengambil suatu keputusan ya. Lalu ini yang biasanya juga jadi pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya itu kuliah gitu. Ini mungkin nggak cuma untuk yang lagi S2 atau mau S2. Bahkan pikiran seperti ini pun juga ada untuk orang yang mungkin mau S1, atau apa sih sebenarnya pentingnya pendidikan itu sebenarnya apa gitu. Kenapa sih harus harus mungkin balik lagi gitu ya ke finansial, atau ke kesiapan berpikir, atau ke kondisi apa ya, kondisi fisiknya. Kenapa sih harus harus kuliah gitu? Kenapa sih harus capek-capek gitu ya, karena kuliah itu kan pasti banyak tugas gitu ya, banyak tugas, terus kita harus aktif, harus kuliah terus, harus harus belajar terus. Kenapa sih apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya kuliah gitu, sedangkan uh, efeknya itu nggak langsung didapatkan seperti kita membeli sesuatu gitu ya. Kalau misalnya kita punya uang, kita bisa mau membeli sesuatu kan kita langsung otomatis dapat. Sedangkan kalau untuk kuliah itu kan nggak langsung otomatis muncul gitu ya. Nah, di sini yang menjadi menjadi highlight di sini itu ketika kita memutuskan untuk menambah ilmu, apalagi ini ilmu kan suatu hal yang positif gitu ya, itu akan memperbesar peluang kita untuk mendapatkan
kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak. Soalnya ada beberapa yang pola pikirnya kayak banyak kok orang yang nggak perlu capek-capek kuliah apalagi sampai S2 itu bisa jadi manajer, bisa jadi SPV gitu ya. Atau bisa jadi direktur bahkan gitu ya. Mungkin lulusan SD gitu. Apakah itu relevan dengan kondisi sekarang gitu ya? Mungkin yang ngomong kayak gitu zaman-zaman orang tua kita dulu gitu atau atasan-atasan kita dulu mungkin kita ngelihat bisa ya atasan manajer itu dia pendidikannya nggak perlu tinggi-tinggi tapi bisa. Nah itu apakah itu bisa diterapkan ke kita kan belum tentu. Apalagi di zaman yang sekarang gitu ya banyak lulusan S1, banyak lulusan S2 bahkan lebih itu kan sudah apa namanya banyak lah lulusan. Nah itu akan memperbesar peluang gitu ketika kita memutuskan untuk menambah ilmu. Jadi tidak ada yang sia-sia intinya gitu, nggak ada yang sia-sia apalagi ini tujuannya untuk menambah ilmu dan apalagi mungkin bisa lihat dari perspektif hampir sama ya kayak perspektif K3 karena K3 itu kan juga uh, kayak banyak 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 sekali kos yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan program K3. Nah itu sama kita kuliah itu kan salah satu dari investasi gitu ya. Investasi kan tidak langsung kita rasakan saat kita lulus. Jadi memang akan ada masanya dan itu nanti yang akan menjaga kita. Gitu. Makanya kan ada juga yang bilang ya pepatah kalau misalnya kita punya harta, kita yang harus menjaga hartanya. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Gitu. Dan itu tidak bisa uh, nggak bisa intinya nggak bisa dicuri untuk orang orang lain gitu ya kecuali memang ada etika-etika yang dilanggar ketika mendapatkan gelar itu. Ya. Ketika nanti sudah S2 akan terasa jika ilmunya itu digunakan untuk membaca masalah, mengambil keputusan dan juga membangun profesionalitas. Tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Panalendra juga kayak gitu ya. Jadi nanti akan terasa karena kita akan membuka pikiran kita, perspektif kita gitu ya terkait dengan pekerjaan. Jadi nanti disesuaikan juga dengan pekerjaan. Lanjut. Gambaran untuk gambaran dunia kerja ini saya masih masih spesifik gitu ya di K3 karena di K3 itu mungkin yang ditahu oleh teman-teman atau oleh orang-orang itu kan ini istilahnya boomingnya tuh baru gitu ya terkait isu K3 gitu. Jadi memang kalau sudah semenjak dulu itu sudah diterapkan di apalagi untuk industri di energi, di tambang dan di migas, selalu healthcare juga sekarang udah ada K3 kayak K3 di rumah sakit gitu ya. Dan juga dan juga ada apa sih bisa juga di kantor gitu kan sekarang tuh memang K3 itu lagi booming lagi isunya itu lagi di mana-mana gitu. Bisa masuk ke regulator atau ke pemerintahan karena memang kita bisa lihat dari perekrutan mungkin yang lumayan cukup booming juga PNS gitu ya di daerah di kantor-kantor itu butuh butuh K3 ada rekrutmen K3 di situ gitu ya. Uh, Kalau saya mungkin koreksi ya kalau misalnya saya salah. Jadi kayak ada namanya pembimbing kesehatan kerja ya khusus kesehatan kerja. Ada juga yang memang mengawasi atau membuat regulasi terkait K3 mungkin spesifik di Disnaker atau di Kemenaker gitu ya. Lalu ada konsultan K3 dan trainer. Nah di sini tuh bisa kita lihat kenapa K3 itu public health juga itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pendidikan karena uh, sejatinya kita itu hidup itu kan terus ya belajar terus ada masalah dan kita harus belajar terus gitu ya dan karena emang nggak ada sekolahnya gitu ya jadi kalau kita harus belajar terus dan ketiga itu erat kaitannya dengan proses pembelajaran nanti kita akan bahas di saat selanjutnya lalu ada sistem manajemen ini terkait dengan auditor gitu ya misalnya mungkin ada yang ingin bekerja sebagai auditor karena K3 itu dia nggak jauh-jauh yang namanya audit itu selalu akan dilaksanakan, apalagi terkait dengan industri yang
resikonya cukup besar ya. Tadi Pak Narendra juga sudah memaparkan, apalagi PLN juga ya, termasuk di energi juga. Jadi audit itu pasti akan berlangsung tuh cukup sering. Jadi selama setahun itu pasti agenda auditnya banyak gitu ya. Karena audit pun juga macam-macam, tergantung dari perusahaannya menerapkan ISO yang mana atau audit yang mana untuk apa namanya menjaga keutuhan dari bisnis. Oh iya, itu salah satu yang belum saya paparkan terkait pekerjaan apapun gitu ya, pekerjaan apapun misalnya kita ngomongin public health secara umum gitu, apapun yang kita lakukan misalnya mau daftar di situ gitu bekerja gitu ya. Nah, itu yang jadi yang harus kita ingat-ingat itu terkait dengan pekerjaannya itu di bidang apa dan disesuaikan juga dengan rekrutan dari kita juga gitu. Misalnya kita itu cocok nggak untuk bekerja di situ gitu. Sebagai contoh kalau misalnya di K3 sebenarnya paling gampang di K3 ya karena K3 juga dari bidang saya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin bekerja spesifik di energi gitu ya, di migas. Di migas itu kita juga harus tahu migasnya itu dia di mana. Karena migas banyak sekali. Jadi ya healthcare gitu ya. Mungkin kalau yang healthcare itu udah pasti K3 rumah sakit, kategori rumah sakit jauh-jauh dari Mars gitu. Nah, itu sudah spesifik nih. Nah, kalau regulator pemerintahan tadi kan yang saya sebutkan pembuat kebijakan mungkin di Disnaker atau di Kemenaker itu terkait dengan compliance-nya gitu ya. Terus kalau untuk ada lagi juga namanya pembimbing kesehatan kerja itu nggak jauh-jauh dari promosi. Jadi apa namanya ilmu terkait promosi kesehatan itu dipakai. Oh ya, salah satu lagi. Jadi K3 itu dia juga emang tidak bisa dipisahkan dari public health. Jadi walaupun mungkin sudah spesifik ke arahnya ke K3, tapi ilmu-ilmu yang diterapkan, ilmu-ilmu yang diajarkan saat public health itu pasti masih melekat. Contohnya, oh enak nih saya mau ngambil K3, biar saya tuh nggak berkutat dengan yang namanya biostat gitu. Tata biostat tuh biar ribet atau pusing gitu ya, itu nggak bisa karena nanti dalam penyusunan laporan performance safety performance itu ada indikator leading dan lagging dan itu harus ada perhitungan terkait LTI. Mungkin Pak Landa tahu lah ya, LTI lost time injury, man hours, dan juga ada insiden rate, dan itu tuh nggak jauh-jauh dari biostat dan EPID, dan jadi pasti masih dipakai itu dari segi EPID dan biostat. Belum nanti kalau misalnya dari sisi keseling itu pasti akan selalu mengikuti. Keseling itu pasti akan mengikuti K3 karena biasanya memang HSE gitu ya. Terus promosi. Promosi itu nggak jauh-jauh dari yang namanya kasih safety meeting, toolbox meeting. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan pembelajaran itu pasti akan mengikuti karena K3 itu memang harus dilakukan seperti cycle dalam SMK 3 gitu ya. Itu yang namanya continuous improvement. Jadi harus selalu belajar misalnya ada insiden itu kan hal-hal yang hampir terjadi yang memang itu belum sampai kecelakaan tapi itu harus segera langsung ditutup gitu ya. Misalnya accident condition itu harus langsung ditutup dan itu tuh harus dikomunikasikan, jadi dijadikan pembelajaran lesson learn kayak gitu. Nah itu tuh makanya nggak jauh-jauh tuh, makanya ada yang namanya konsultan K3 dan ada trainer juga. Trainer ini terkait dengan apa ya, refresh training gitu. Jadi walaupun misalnya oh udah tahu kok gimana caranya membedakan unsafe condition dengan insiden dengan kecelakaan, tapi itu harus selalu diulang-ulang agar pekerja dan juga semua yang ada di dalam lingkungan kerja itu nyantol gitu. Makanya itu ada proses pembelajaran di situ. Terkait sistem manajemen, karena tadi audit itu bagian juga dari continuous improvement, jadi harus dilakukan secara berkala dan di apa ya, tergantung dari bisnis lainnya. Jadi misalnya K3 tuh biasanya udah integrated nih sama Kesling, ISO 45001, 14001, 19001, Mutu gitu. Di situ ada K3. Mungkin nanti sudah nambah lagi ke anti penyuapan segala macam. Jadi banyak tergantung dari
bisnis lain di bidang tersebut gitu ya. Jadi memang terkait sistem manajemen ini itu pasti mengikuti K3 gitu. Lalu konstruksi ini tuh yang paling mungkin bidang yang paling mudah untuk di apa ya kita temukan uh, rekrutannya gitu ya terkait konstruksi dan juga gak jauh-jauh dari K3. Lalu ada industri manufaktur itu yang terkait di pabrik. Lalu F&B itu juga banyak saya lihat tren terkait rekrutannya gitu ya terkait gizi. Nah itu tadi salah satunya gizi kerja itu juga ntar dia bagian dari F&B dan HSE itu bisa masuk ke F&B karena terkait safety food, lalu juga pengelolaan limbahnya juga dan juga terkait karena di situ ada pekerja itu pasti K3 itu pasti bisa masuk ke situ gitu ya. Dan public health juga bisa masuk ke situ karena terkait dengan pemberdayaan. Public health itu nggak jauh-jauh dari terkait advokasi dan pemberdayaan itu kita dapatkan di mata kuliah AKK gitu ya. Lalu ada warehouse itu penyimpanan. Nah penyimpanan ini banyak macamnya, balik lagi ke bisnis lainnya. Ada penyimpanan bahan kimia, ada penyimpanan energi tadi, misalnya yang sudah ambil sudah didapatkan minyak dan gasnya gitu ya itu nanti akan ditaruh pasti akan ada tempat penyimpanannya. Nah itu juga ada sisi ketiga di situ. Nah ada juga yang mungkin nggak tahu gitu ya terkait maintenance, misalnya maintenance building punya eh, apa sih namanya gedung, punya kantor, itu juga tetap harus dijaga dan itu ada ketiganya di situ untuk ngecekin gimana dari tanggap daruratnya, gimana dari sisi kekuatan bangunannya. Mungkin kalau kekuatan bangunan biasanya barengan sama uh, sipil gitu ya, sipil atau teknik mesin atau listrik, dan itu juga ada K3-nya di situ. Dan ini juga terkait dengan pest control. Pest control itu penanganan hama. Hama itu juga ntar nggak jauh-jauh dari EPIT, ENTO, atau SLING gitu ya. Selanjutnya, oke. Ini gambaran profesional yang masih di K3 gitu ya. Kalau istilahnya gampangnya itu kompetensi secara teknis atau mungkin pekerjaan apa sih yang dilakukan kalau posisinya nanti misalnya mau masuk ke K3 gitu ya. Nggak jauh-jauh dari hiradisi, pembuatan hiradisi dan JSA, lalu ada inspeksi, ada site visit, terus ada safety talk, toolbox meeting, safety induction yang tadi saya sudah paparkan terkait penerapan promosi gitu ya, promosi dan pendidikan K3 itu ada di sini. Di safety moment, ada lesson learn, ada uh, kita bisa memberdayakan dan juga kayak apa ya, memberdayakan dan juga menginisiasi untuk semua pekerja untuk kasih kasih apa sih sharing session atau materi terkait K3. Jadi nggak cuma orang K3-nya aja gitu yang ngomong, tapi kalau misalnya mereka punya pengalaman terkait K3 itu bisa dijelaskan di sini dan itu salah satu pembelajaran juga. Lalu ada penyusunan HSE program dan ini tergantung dari lini bisnisnya lagi sekali lagi karena nanti akan agak sedikit berbeda. Dan kita acuannya dari uh, bisnis yang atau core bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Lalu ada audit sistem manajemen yang tadi saya sudah sampaikan di depan, ada investigasi insiden. Nah ini tuh banyak macamnya dan itu tuh membutuhkan skill-skill tertentu, nanti kita akan jelaskan di set selanjutnya. Dan juga ada evaluasi safety performance itu terkait tadi leading dan lagging indicator. Oke, next. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat terkait kompetensi dan juga sertifikasi ya. Pertama kompetensi dulu, kompetensi di sini lihat dari soft skills dulu gitu ya. Soft skill kalau misalnya hubungannya sama K3 itu ya. Enggak di sini ini bisa umum sih terkait komunikasi profesional, critical thinking, problem solving, lalu ada leadership di sini, influencing and negotiation. Ini kalau di K3 memang lebih apa ya ada beberapa kayak contoh teknisnya, misalnya contohnya kalau yang ada hubungannya dengan
komunikasi profesional itu kita tuh harus bisa memposisikan untuk pasti akan beda cara penyampaian informasinya untuk ke pekerja dan juga ke manajemen. Nah, itu memang membutuhkan apa ya, latihan, dan itu sudah bisa dilatih ketika masa pendidikan, entah itu S1 atau S2 gitu ya. Untuk critical thinking ini dilatih ketika kita mengerjakan tugas-tugas kuliah dan juga saat diskusi gitu. Karena critical thinking ini sangat-sangat membantu dalam menyelesaikan sebuah masalah dan juga untuk mengambil keputusan, gitu ya. Tadi yang ada hubungannya juga sama problem solving. Nah, untuk yang leadership itu kalau di K3 itu dia penting banget karena dia salah satu penilaian terkait komitmen. Gitu. Kepemimpinan K3 itu hubungannya juga dengan komitmen dari perusahaan, gitu ya. Dan itu nanti akan ada kemampuan dari advokasi yang muncul. Advokasi itu kita dapatkan di mata kuliah AKK atau enggak di profesi kesehatan. Gitu. Jadi masih masih sangat 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 apa ya, berhubungan. Dan saya saya rasa tuh selama saya dulu bekerja sebelum menjadi dosen itu, hal yang saya dapatkan di perkuliahan S1 dan S2 yang memang itu kesmas banget gitu di luar K3 itu masih sangat relevan dan juga sangat berkaitan. Jadi memang sebenarnya tuh tidak bisa dipisahkan gitu ya. Public health itu ya semua peminatan itu gitu, dan itu kita akan melakukan semuanya ketika bekerja gitu. Pasti nanti akan ada sisi, oh ternyata saya melakukan gizi loh gitu, gizi kesmas loh, gizi yang memang bukan bukan person to person gitu ya, tapi memang untuk memberdayakan seluruh masyarakat. Masyarakat juga bisa dari pekerja juga, jadi memang tidak bisa dipisahkan gitu. Lalu influencing and negotiation itu terkait dengan, mungkin lebih cocoknya lebih ke risk compliance ya kalau di K3. Gimana caranya untuk membuat manajemen dan juga dari sisi pekerja itu patuh terhadap peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Ditetapkan itu yang pertama biasanya dari pemerintah dulu, lalu dari sisi ISO-nya, dan juga baru nanti diturunkan ke eh, peraturan perusahaan gitu ya, atau dari sisi komitmen dari perusahaan gitu. Lalu kalau kita ngomongin teknis, ini yang teknisnya lebih ke K3. Kalau teknis K3 ya tadi hampir sama ya kayak sebelumnya, terkait dengan program-program yang akan dijalankan, dan itu tergantung dari lini bisnisnya yang digeluti, karena memang agak sedikit berbeda. Karena saya pernah punya pengalaman ketika hubungannya dengan maintenance atau hubungannya dengan manufaktur, itu akan lebih terasa environnya karena kita lebih banyak mengurusi limbah gitu ya. Lalu kalau misalnya ketika kita di industri konstruksi, migas, manufaktur, itu akan lebih terasa. Manufaktur tuh ada yang memang lebih ke arah enviro, ketika manufakturnya itu hmm, hubungannya dengan makanan gitu ya, makanan misalnya pabrik pembuatan makanan snack kayak gitu tuh kan, karena nanti pasti banyak ada limbahnya. Tapi kalau misalnya manufakturnya itu lebih ke mungkin barang-barang yang kayak kecil-kecil kayak otomotif kayak gitu, itu lebih arah dari safety-nya yang yang lebih ditonjolkan di situ. Lalu ada inspection, safety inspection, lalu ada incident investigation. Nah, ini incident investigation tuh memang butuh teknis ya, karena disesuaikan juga dengan insiden yang terjadi, dan itu banyak sekali metodenya, itu banyak. Saya nanti salah satunya banyak sih yang nanti akan didapatkan ketika studi S2, karena memang dia lebih dalam dan tingkatannya memang lebih levelnya tuh memang berbeda dengan S1 gitu ya. Lalu ada audit. Nah, di audit ini juga banyak sekali mix antara teknis dan
berkaitan dengan implementasi yang sudah dilakukan, lalu ada emergency preparedness, ini terkait dengan apa yang perlu dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Dan ini tuh universal ya, nggak cuma di K3, di semua apa peminatan itu juga kita harus tahu terkait ini karena hubungannya dengan bencana juga gitu ya bisa ya. Lalu ada HSE, program planning itu terkait program secara keseluruhan. Nah, kalau yang hubungannya dengan personil gitu ya, personal maksudnya individu itu gimana caranya itu melatih terkait gimana presentasi, berani berbicara gitu ya. Lalu kalau kalau di site sendiri itu memang agak ya berbeda K3 yang dia di kantor dengan yang di site itu akan agak berbeda karena nanti kita akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pikiran orang. Nah itu tuh dipelajari di materi public health secara umum tuh gimana caranya kita untuk memahami orang, gimana caranya kita untuk mengetahui gimana sih caranya biar bisa tadi negotiation, biar bisa influencing itu gimana. Dan itu nanti akan mempengaruhi gimana caranya kita apa sih mental kita tuh jadi tangguh gitu. Kalau apalagi kalau Mohon maaf Mbak Promi, sepertinya jaringannya sedikit terganggu sehingga suaranya putus-putus. Ah, baik, mungkin sepertinya Mbak Promis terlempar dari Zoom. Sembari menunggu Mbak Promis kembali ke Zoom, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang luar biasa di kolom chat. Ini yang pertama, oke, Mbak Promis sepertinya sudah kembali. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar dan kembali jelas. Oke, Silakan, mohon Mbak maaf. Promis. Mohon maaf. Waktu saya tinggal berapa menit, Mbak? Eh, berapa? 10 menit lagi. Mungkin bisa dilanjut lagi Mbak Promis untuk waktunya 10 menit lagi. Oh iya, oke. Oke, masih bisa sedikit lagi. Ininya belum ya? Share screen-nya belum ya? Apakah sudah terlihat? Oke, udah. Oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai ke eh, percaya diri ya, kalau nggak salah. Oke, saya lanjutkan di yang personal ya. Lalu eh, terkait etika juga itu yang mungkin karena saya ini ya mungkin sedikit cerita sendiri cerita sedikit eh, ketika pindah gitu eh, pindah karir gitu ya yang sebelumnya dipraktisi terus ke dunia pendidikan itu memang agak terasa ketika kita menghadapi berbagai berbagai generasi gitu ya generasi kalau dulu waktu pas kerja kan memang kita kebanyakan generasinya generasi di atas gitu ya di atas milenial. Nah sekarang menghadapi Gen Z ini memang memang berbeda gitu ya. Nah makanya selalu saya ingatkan ke mahasiswa gitu ya terkait etika dan juga integritas karena mau gimana pun mau bagaimanapun eh,
intelijennya atau apa sih kecerdasannya mau gimana pun pinternya gitu ya seseorang, tapi semua akan sia-sia ketika etikanya, ketika adabnya tuh nggak ada gitu. Jadi memang harus yang pertama tuh etikanya dulu gitu yang diutamakan. Nah, bicara terkait sertifikasi, ini saya masih men-set memang masih spesifik di K3 gitu ya. Terkait di K3, kalau misalnya kita membahas public health secara keseluruhan, mungkin kalau dari promosi kesehatan itu bisa eh, ngambil sertifikasi mungkin TOT ini hampir sama ya trainer itu TOT trainer of training. Jadi karena masih banyak ya training-training itu yang bisa dilakukan yang lintas peminatan dan eh, secara secara umum public health gitu. Lalu terkait EPID itu juga bisa mengambil sertifikasi terkait surveillance system, lalu data analysis training ini juga bisa dipakai juga untuk di K3. Nah, data and research ini terkait yang biostat gitu ya, terkait SPSS, Tata gitu ya, outbreak research ethic gitu misalnya, atau systematic review atau systematic writing. Lalu bisa juga terkait policy brief writing, project management, hospital management kalau hubungannya dengan AKK. Lalu yang kalau ini yang ketiga itu tergantung dari kembali ke keinginan karirnya itu ingin kemana. Kalau misalnya ke industri itu ya bare minimumnya ya K3U gitu ya. Kalau misalnya emang fokus ke industrial hygiene ngambil yang spesialis industrial hygiene, lalu yang ERP ini yang hubungannya sama eh, tanggap darurat gitu, yang misalnya spesifik kalau misalnya di onshore atau di offshore itu ya ada basic life skill yang hubungannya sama survival gitu. Lalu ada CSMS, ada risk compliance itu hubungannya dengan audit gitu ya. Hubungannya dengan audit sama yang tadi terakhir TOT. Kalau ada Enviro, kalau yang terkait ke Sling itu bisa ditambahkan dengan sertifikasi terkait AMDAL, pengelolaan limbah, ISO yang khususnya 14001, lalu ada sanitasi lingkungan, food safety, dan juga HACCP. Kalau terkait digital health, ada hubungannya tadi mirip saya sama data analis gitu ya, health informatik, dan juga digital health project management. Bisa dilanjutkan? Oke. Apa sih dampak dari studi S2 khususnya di MPH terhadap kompetensi? Tadi yang pertama ada analytical thinking, jadi mampu membaca masalah nggak harus di K3 gitu ya, tapi di isu public health secara keseluruhan itu sebagai isu isu sistemik di sini, jadi bisa melihat lebih jauh gitu. Jadi nanti bisa ke lebih deep dari terkait analisisnya, terus evaluasi programnya juga. Lalu yang kedua ada evidence based decision making. Jadi keputusan tidak hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga kita bisa melihat dari datanya dan juga dari regulasi. Ini itu kalau di K3 itu sangat-sangat apa ya dipakai terkait compliance tadi. Karena memang kita harus membuat program itu berdasarkan evidence dan juga berdasarkan data dan juga harus ada regulasi yang jelas. Lalu yang ketiga ada leadership dan communication. Jadi mampu menyampaikan rekomendasi kepada manajemen, pekerja dan mahasiswa karena tadi terkait ilmu komunikasi ini kita itu akan berbeda gitu ya cara penyampaiannya ketika di terhadap manajemen, terhadap mahasiswa dan juga terkait pekerja itu akan berbeda cara komunikasinya. Lalu ada academic practitioner bridge mampu menghubungkan teori kampus dengan uh, tantangan yang akan kita hadapi di dunia kerja gitu ya. Makanya ini juga terkait dengan etika yang tadi saya sudah jelaskan, saya paparkan. Lalu ini juga ada hubungannya
eh, cara kita untuk mengembangkan teori-teori yang tadi dijelaskan juga sama Pak Nalendra terkait gimana caranya kita membaca artikel gitu ya, dan apakah artikel itu nanti digunakan, karena artikel itu nanti bisa jadi eh, acuan dalam pembuatan kebijakan gitu ya. Itu juga kita akan pelajari itu di peminatan AKK gitu ya. Selanjut, gimana caranya untuk memaksimalkan dari studi S2? Jadi yang pertama, pilih topik tesis berdasarkan isu yang sering terjadi. Dan ini juga saya terapkan untuk membuat-membuat artikel gitu ya. Isu-isu apa aja sih yang terjadi di sesuai sama bidang kita, peminatan kita gitu ya, yang memang lagi hangat-hangatnya gitu. Itu bisa diangkat dan diharapkan itu bisa lebih relevan juga dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga nanti bisa diterapkan juga di pekerjaan. Jadi ada beberapa perusahaan atau instansi itu yang melihat dari tulisan kita, oh ini nyambung loh dengan program yang sedang kita kita susun misalnya, atau enggak nyambung dengan bisnis lain yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah membangun jejaring. Jejaring itu dari pertemanan, link gitu ya, sejak perkuliahan ini. Lalu bisa juga yang ketiga itu pasti perkuat sertifikasi pendukung yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi disesuaikan juga dengan peminatannya. Next. Lalu bisa mengikuti proyek atau riset pengabdian, barangkali dosennya ngajakin gitu ya. Jadi itu menjadi peluang, dan juga better jangan ditolak gitu ya, diajar, dan itu bisa jadi masuk ke portofolio kita. Yang kelima, latih kemampuan menulis dan presentasi. Mungkin tidak kalau terkait menulis itu ya, kalau misalnya ada kepikiran untuk menjadi akademisi, itu akan sangat improving, akan sangat berpengaruh gitu kalau yang kemampuan menulis. Tapi ketika masuk ke praktisi itu juga membantu ketika menulis laporan gitu ya, menulis laporan atau enggak menyusun polosai mungkin, karena diharapkan kan kalau sudah S2 kan bisa membuat kebijakan atau program gitu, dan pastinya melatih kemampuan dari presentasi. Yang keenam, dokumentasikan setiap karya, mungkin yang sudah sebelumnya ikut proceeding gitu ya, karena di S2 itu kita dilatih untuk presentasinya pasti akan berbeda, gimana caranya menghadapi proceeding gitu ya, riset, project, dan pengabdian itu harus direkomendasikan, dan juga itu nanti juga akan menjadi nilai plus di portofolio atau di CV kita. Selanjut, oh ya, berarti selesai. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa eh, mungkin mindset yang mungkin kurang kurang apa ya, kurang tepat gitu ya, yang di yang ada di pikiran kita ketika mau me, apa ya, ketika kita mau upgrading diri kita, mau melanjutkan kuliah atau mau melanjutkan studi. Jadi pasti pikirannya tadi untuk melanjutkan studi itu kita tuh harus berpikir kalau itu untuk membangun cara berpikir, untuk melatih cara berpikir kita gitu ya. Dan eh, dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk diri kita sendiri. Lalu jangan lupa untuk membangun portofolio. Jadi apapun yang kita lakukan selama perkuliahan itu bisa dimasukkan ke dalam CV, dan apalagi kalau misalnya aktif di organisasi gitu ya. Lalu ditambahkan juga dengan sertifikasi yang mendukung dengan background yang memang kita geluti. Seperti itu. Saya kembalikan, mungkin menurut saya sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Promistianingrum. Ini luar biasa sekali paparannya dan ini sudah ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, apakah ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Boleh langsung raise hand-nya.
Ini kalau belum ada, saya akan lanjut dulu di pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Teddy Nugraha. Sepertinya ini ditujukan untuk Pak Nalendra. Apakah sudah kembali bergabung dengan kami? Ya, sudah Mbak Nanda, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan menarik. Ini pertanyaannya, mau tanya dong untuk K3, bedanya kalau kita lulusan Kesmas dari teknik lingkungan, job desk-nya sama atau beda? Kemudian bagi perusahaan, mereka lebih worth it pilih yang mana dalam urusan pekerjaan? Monggo Pak Nalandra untuk menjawab. Ya, ini jadi ini ya perbedaan lulusan kesehatan masyarakat sama teknik lingkungan. Betul. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Pertama, menurut saya lulusan kesehatan masyarakat dan teknik lingkungan sebenarnya sama-sama nih memiliki peluang di bidang K3 ya. Kalau kami saya jawab ini ya apa yang kita lakukan di PT PLN Persero ya. Jadi di sini teman-teman teknik lingkungan juga banyak juga membantu mengelola nanti di K3 ya, karena satu departemen kalau di PLN itu kita di divisi HSCC kan itu mengelola keselamatan ya, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan. Jadi rekan saya ya satu bidang juga ada dari S1-nya teknik lingkungan, kemudian ambil S2-nya kebetulan dia dapat di teknik lingkungan juga dan saat ini mengelola fokuskan di bidang K3. Jadi peluangnya cukup besar ya, banyak keterkaitan juga. Jadi ini challenging ya buat teman-teman, tergantung nanti setelah selesai kuliah mau ngambil eh, kemana gitu ya. Namun untuk lulusan kesehatan masyarakat umumnya biasanya lebih kuat ya pada aspek kesehatan kerja ya, epidemiologi, hygiene industri, promosi kesehatan, perilaku keselamatan, serta kebijakan manajemen K3-nya biasanya akan lebih kuat. Jadi di dunia kerja nanti eh, terutama di perusahaan besar banyak sekarang tuh lebih fokus pada implementasi K3. Namun kalau kita di PLN, teknik lingkungan ini juga sangat berperan besar ya dalam pengelolaan lingkungan ya. Terutama kita banyak mengelola pembangkitan ya, itu aspek-aspek lingkungan, pemenuhan compliance dari regulasi pemerintah ini sangat cukup besar ya. Kalau bicara proporsi kerjanya, teman-teman lingkungan juga cukup banyak pekerjaannya nanti kalau di PLN gitu. Mungkin itu ya dari saya. Oke, baik terima kasih Pak Nalendra. Ini sudah cukup menjawab ya untuk Mas Muhammad Teddy. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini cukup panjang pertanyaannya. Ini langsung untuk Pak Nalendra dan juga Mbak Promis. Ini yang pertama dari Pak Nalendra dulu. Izin bertanya, untuk kedua narasumber, sebagai orang yang berlatar belakang dari praktisi lalu melanjutkan S2, apakah ada beban moral tertentu yang diemban? Jika ada, bolehkan dijelaskan sesuai di current field masing-masing. Terima kasih. Silakan Pak Nalendra. Ya, untuk beban moral ya. Ya, karena kita eh, backgroundnya dulu sudah eh, bekerja, sudah cukup eh, lama ya, beberapa tahun ya. Jadi saya masuk 2009, kuliah di 2008 sekitar 9 tahunan setelah bekerja, kemudian masuk ke eh, pendidikan lagi ya, kemudian selesai dan kembali. Tentu saja ada beban moral pada saat perkuliahan. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang terpikirkan ketika kuliah, pengen dijawab pada saat kuliah gitu ya. Jadi ini jadi satu beban moral ya. Menurut saya jelas ada beban moral, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai tanggung jawab profesional ya, karena pada masa itu kita juga dikuliahkan ya, ketika kita melanjutkan pendidikan S2 ini, terutama di bidang public health, kita tidak hanya bukan hanya memperoleh pengetahuan baru, tapi juga tadi ya di-mention juga sama Mbak Promis ya, kalau saya manggilnya Mbak Harum ya. Di ini cara kita berpikir ya lebih sistematis ya, kemudian melakukan sesuatu pengambilan keputusan berbasis bukti, tentu saja ini
punya harapan ya bahwa ilmu tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan organisasi. Nah, di bidang saya, yaitu saat ini di LCCPLN, beban moral ini kami wujudkan ya dalam bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program, kemudian setiap keputusan yang diambil benar-benar mendukung keselamatan kesehatan kerja dan fokusnya pada pekerja gitu ya. Nah, dan saya selalu ingat bahwa di balik setiap angka statistik kecelakaan kerja ini ada individu yang mungkin terdampak, ada keluarga yang berdampak. Kalau kita bicara teori iceberg kan ada banyak sekali yang terdampak ya ketika terjadi satu insiden atau accident gitu ya. Oleh karena itu, keputusan yang kami buat harus didasarkan pada data. Jadi, eh, by data, kemudian berdasarkan pertimbangan regulasi dan prinsip kemanusiaan. Dan itu sebagai alumni S2 ya dan praktisi, saya juga merasa memiliki tanggung jawab untuk kita terus belajar gitu ya dengan berbagai pengetahuan. Jangan berhenti saja sudah menerima gelar S2 terus selesai di situ. Ya, ya. Jadi ini menjadi jembatan ya untuk samudra yang lebih luas ya antara teori akademik, praktek di lapangan. Ya, menurut saya ukuran keberhasilan dari pendidikan S2 tadi bukan seberapa banyak gelar yang kita miliki atau sertifikat yang dimiliki setelahnya, tapi sejauh mana ilmu yang kita dapat kita bisa berikan dampak positif bagi orang lain. Mungkin itu dari sisi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nalendra. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Mbak Mbak Arum. Oke, ini sebelum saya lanjut, boleh ke Mbak Arum dulu untuk menjawab pertanyaan yang sama? Oke, kurang lebih sih hampir sama dengan yang sudah dijelaskan sama Pak Narendra, karena beban moral itu pasti ada ya, apalagi K3 itu nggak jauh-jauh dari moral gitu. Karena kita melindungi pekerja dan juga nanti efeknya ya akan ke keluarga gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dari awal membuat kebijakan itu akan memberikan efek atau dampak gitu ya kepada tidak hanya kepada satu individu tapi ke banyak individu, apalagi ini berkaitan dengan banyak orang gitu ya, karena public gitu, public health, dan itu efeknya juga pasti nanti akan nggak cuma ke satu orang gitu tapi pasti ke uh, komunitas tertentu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin pekerja ya di perusahaan ya pekerja kayak gitu. Lalu eh, pasti juga ada moral. Kalau misalnya sekarang saya di akademisi itu beban moralnya lebih ke apakah saya bisa memberikan insight yang berbeda kepada mahasiswa kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya menuntun mereka gitu ya untuk memiliki perspektif nggak cuma dari si public health tapi juga dari spesifik ke ketiganya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya karena emang overall sebenarnya hampir sama dengan Panalenta karena emang kita backgroundnya juga sebelumnya sama gitu ya, kurang lebih memang seperti itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Arum. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ini sepertinya khusus untuk ya betul, khusus untuk Mbak Promistianingrum. Di mana sekarang ada di posisi akademisi atau dosen, sejauh pengalaman kakak, apakah dosen yang berlatar belakang dari praktisi atau memiliki pengalaman lapangan di pekerjaan sebelumnya, jauh lebih diunggulkan sebagai kandidat dosen daripada kandidat lain yang tanpa pengalaman praktik lapangan sebelumnya? Ataukah juga perlu dipertimbangkan terkait publikasi jurnal atau pengalaman akademik lainnya? Silahkan Mbak Arum untuk dijawab. Kalau terkait publikasi atau jurnal itu kan saya masuk ke akademisi sebelumnya memang publikasi ya hanya dari tesis gitu ya, dan dari skripsi karena memang sebelumnya memang nggak ada publikasi. Jadi sebenarnya nggak masalah sih. Nah, yang menjadi highlight mungkin ya karena pasti pendekatannya akan berbeda ketika kita sebelumnya sudah pernah berkecimpung di situ dan kebetulannya mungkin beruntungnya itu linear gitu ya. Jadi kita tahu isu-isu apa yang ada di pekerjaan gitu ya, mungkin bisa kita angkat atau mungkin kita keresahan apa tuh kita bisa nulis gitu, kita bisa bisa bantu untuk melihat dari sisi teorinya, dari sisi akademisnya itu seperti apa kayak gitu. Kalau terkait diunggulkan sebagai kandidat dosen gitu ya, itu akan berbeda tergantung
perspektif dari institusinya. Apakah institusinya ini lebih ke arah praktek atau ke arah uh, riset gitu. Karena sebenarnya riset itu juga kalau misalnya riset itu kan pasti dilihat dari novelty. Novelty itu kebaharuan gitu dan kebaharuan itu nggak jauh-jauh dari isu-isu yang terjadi di lapangan seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya jauh lebih diunggulkan sebagai kandidat itu tergantung dari perspektif rekruternya gitu ya yang merekrut kita. Tapi kita mungkin fokusnya ke diri sendiri dulu, itu dampaknya menurut saya lebih ke diri sendiri gitu. Karena ketika kita punya background itu kita lebih ke paham gitu apa yang menjadi prioritas kita dan juga kita jadi lebih pede aja gitu. Oh, saya punya pengalaman di sini dan itu bisa saya sharekan, bisa saya bagikan ke teman-teman mahasiswa gitu dan juga bisa dijadikan apa ya kayak eh, bisa jadi perspektif baru gitu loh untuk mereka. Jadi karena memang K3 itu sebenarnya nggak cuma dari teori aja, memang harus ada pengalaman sih. Akan berbeda memang pendekatannya untuk dosen yang memang sebelumnya bukan praktisi dan memang berbasisnya teori itu akan berbeda seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak Aru. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lebih lanjut? Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dan langsung open mic-nya. Mungkin jika tidak ada, mungkin sudah memiliki gambaran yang luar biasa ini dari kedua narasumber kita. Baik, Bapak, Ibu, serta teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin ada closing statement. Yang pertama mungkin dari Pak Nalendra lebih dulu. Baik, terima kasih Mbak eh, Nanda ya. Saya eh, pertama cukup senang ya bisa dilibatkan nih dalam agenda hari ini ya. Saya berharap teman-teman nih tadi saya diskusi sama eh, Mbak Didi yang mengajak kita untuk mengisi materi hari ini menyampaikan ya bahwa pesertanya ada yang dari mahasiswa ataupun dibuka untuk umum juga ya yang ingin mendaftar di bidang S2 Public Health ya. Nanti fokus studinya silakan diskusi saja ke Universitas Gajah Mada, Fakultas FKK ya. Jadi apa yang pengen saya bagikan hari ini adalah saya pengen closing dengan eh, bahwa perjalanan karir yang saya jalani ya sejauh ini ya. Ini bergabung di PLN dengan hitung masa studi juga di S2 Public Health kan dihitung sebagai masa bakti juga ya. Ini sudah berjalan kurang lebih mau masuk 17 tahun di bulan Juli ini ya. Jadi dari apa yang saya dapatkan ya dari framework yang diajarkan juga di universitas di Magister Public Health ya tidak ada ilmu yang berdiri sendiri ya. Latar belakang teknik membentuk yang pertama cara saya memecahkan masalah tadi ya. Sementara Public Health di sini mengajarkan saya untuk melihat human ya manusia, melihat sistem, kemudian melihat dampak secara lebih luas ya. Bagi saya S2 tadi intinya bukan hanya terkait gelar ya, walaupun salah satu kalau dibuat joke ya, salah satu saya ingin pendidikan S2 biar nama saya makin panjang ya, karena nama saya kan tunggal ya, Nalendra aja gitu ya. Dari dulu sama teman-teman joke-nya gitu ya. Jadi saya ngejar S1 gitu ya, biar jadi ada ST di belakangnya, ngejar S2 biar ada Master Public. Ini nggak tahu nih habis ini mau ngejar apa lagi ya. Apakah ditambah DR di depannya ya atau PhD nanti kita lihat lah ya. Mudah-mudahan mohon doanya juga. Di mana ini memperluas perspektif ya, meningkatkan kemampuan, memberikan kontribusi yang besar. Terutama tadi saya udah ceritakan sebagian besar banyak dampaknya bagi saya gitu ya. Lewat dinas pekerjaan saya bisa juga sambil menyelam minum air ya, traveling ke sana sini ya. Kebetulan senang diving juga. Jadi beberapa daerah yang di bagian timur tuh bagus banget lautnya. Itu juga bisa didapatkan karena menggeluti pekerjaannya. Mungkin kalau mundur, saya nggak lanjut S2, mungkin
saya bisa ke sana tapi dengan biaya sendiri gitu ya, dengan liburan ya, dengan mengeluarkan budget. Tapi ini dengan pekerjaan, spend time, saya bisa spend time waktu ambil cuti sekalian. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya bisa menikmati berbagai hal gitu ya. Itu komplementari lainnya lah ya. Tapi banyak daripada itu ini sangat membawa dampak yang besar ya dari cara saya bekerja, cara saya mengambil keputusan, cara saya eh, ya mungkin saya belum berada pada posisi yang top, tapi banyak sekali narasi-narasi yang kami bangun itu berawal dari apa yang saya draftkan gitu ya, termasuk jawaban-jawaban ke publish, kemudian ke berbagai lembaga, ke berbagai kementerian. Nah, saya bisa bilang teman-teman yang dari lulusan dari S2 ini eh, bisa mendapatkan jenjang karir cita-citanya ya masing-masing. Saya berdoa terus belajar, terus berkembang ya, karena pada akhirnya karir yang tadi itu bukan lari cepat, tapi ini merupakan maraton yang kita terus berlari sampai dengan akhir nanti garis finish yang indah, yang manis. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Nalendra. Yang selanjutnya kepada Mbak Arum, silahkan untuk closing statement-nya. Mungkin bisa jadi insight kepada teman-teman yang masih bingung gitu ya. Jadi kita tuh terkait dengan, karena tadi saya lihat dari ininya ya, dari pertanyaan-pertanyaannya, gimana kalau misalnya tidak linear kayak gitu ya. Jadi pendekatannya sama yang dipakai itu yang tadi saya step di awal terkait kenapa sih harus kuliah, kenapa harus upgrading diri, karena itu tuh untuk memperbesar peluang kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa bertemu dengan link baru, teman baru, ilmu baru, itu juga dari perkuliahan dan juga dari pekerjaan. Dan pekerjaan itu juga tidak selamanya linear gitu ya. Karena memang kita tidak tahu karir kita itu di mana, kita tidak tahu rezeki kita itu di mana. Makanya rezeki itu kan tidak bisa tertukar dan juga eh, memang harus diusahakan dan diraih gitu ya. Jadi jadi nggak bisa kayak kita pastikan gitu ya. Apakah nanti kalau misalnya saya ngambil di K3 atau di EPIT, saya akan bekerja di situ itu belum tentu gitu ya. Tetapi pasti kalau misalnya kita tidak belajar di situ ya itu sudah pasti ilmunya kan. Kalau misalnya kita tidak mencoba ya pasti kita tidak akan tahu hasilnya. Tapi kalau misalnya kita coba, kita masih jadi ada dua kemungkinan lah. Jadi ngomongin ini dia start gitu ya. Jadi ngomongin itu. Jadi pasti ntar ada kemungkinan lain yang kita akan bisa peluangnya ada di situ. Gitu. Lalu terkait pengalaman apapun yang kita uh, dapatkan itu tuh nanti akan bisa menjadi uh, hal yang akan membedakan kita dari orang lain gitu ya. Dan itu nanti juga akan memperbesar peluang seperti itu. Dan belajar itu tidak berhenti ketika kita sudah selesai studi. Jadi karena hidup itu penuh dengan masalah, itu pasti nanti kita akan ada proses pembelajaran di situ, gitu. Dan memang uh, studi, melanjutkan studi itu untuk menambah perspektif dan bagaimana cara kita mengasah dari masalah yang mungkin akan timbul gitu ya, problem solving kita, analytical thinking kita, dan sebagaimana cepat kita untuk mengambil keputusan itu juga akan dilatih ketika kita uh, upgrading skill, upgrading diri, apalagi dengan melanjutkan studi. Dan jangan lupa terkait integritas dan terkait etika itu harus dibawa kemanapun dan apapun. Saya rasa apapun ilmu yang akan kita geluti itu tidak akan uh, bermanfaat ketika tidak ada etika dan tidak ada adab. Mungkin itu aja. Terima kasih pada Mananda. Terima kasih Mbak Arum. Wah, ini luar biasa sekali. Sore hari ini ada banyak sekali informasi baru dan insight baru. Kemudian juga bisa menjawab berbagai pertanyaan dari beberapa teman-teman yang bergabung pada siang hari ini. Tadi masih ada yang bingung, masih menimbang-nimbang kira-kira mau pilih minat apa ya. Dan ternyata ada banyak yang, minat K3 nih. Oke, untuk saya lanjutkan.
Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Arum, kepada Pak Nalendra yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan kerjanya tentunya untuk sharing pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang baik lagi di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Magister Kesehatan Masyarakat dan untuk dibagikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Kemudian saya mewakili teman-teman yang bertugas pada sore hari ini juga memohon maaf apabila dalam menjalankan kegiatan ini ada banyak salah dan kurangnya. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima baik, kasih. terima kasih Mananda, Mbak Rum, Terima terima kasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih, Mbak Arum. Terima kasih. Izin live. Izin live ya.